Selamat pagi. Silakan. Pagi, Pagi, Nak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ampun, kamu cantik kan? Terima kasih. Bagaimana? Hidupnya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Kabar baik, Ibu. Sehat-sehat kan? Sehat. Kalau Ibunya kabar hari ini, Ibu juga sehat. Kalau begitu, Ibu. Oh iya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada sebaiknya kita mulai dengan doa ya. Ya, Ibu. Doa kita. Baik. Seperti yang tadi dari kita, mari kita berdoa dalam doa. Seperti ada di sini, saya berdoa tentang hari ini dan saya. Terima kasih ya, Dek. Oke, sebelum kita mulai, kalian tahu kata pepatah artinya makan nasi. Jadi ibu mau kita selalu mengingat. Sebelumnya ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama ibu Maria Desi Ibu Bapak, panggil saja Ibu Desi. Ibu merupakan ibu baru mendirikan sekolah ini. Ibu baru 2 minggu masuk di sini. Ya, Ibu Desi. Cantik Desi. Kamu juga cantik. Terima kasih. Oh, ibu juga sekarang mau mengenal. Coba silakan. Jangan lupa sama asal ya. Oke. Baik. Teman-teman Ibu, perkenalkan nama saya Maria Desi Putih. Biasa disapa hari ini asal saya dari Pemenang. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Yasmina Suryanti, Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Muslim. Saya kelas 11, IPA 1 dan saya berasal dari Manggarai. Manggarai ya. Baik, perkenalkan saya Sinti Adu. Saya berasal dari Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Maria Desi Mulia. Biasa disapa Nancy. Saya berasal dari Manggarai dan saya jurusan dari Tata Boga. Oh, jadi kamu sama Yuyun sama-sama? Iya. Satu kabupaten atau beda? Beda. Ibu. Kami di Saya Kabupaten Manggarai Barat. Kalau Manggarai Barat itu Labuan. Iya. Lagi terkenal ya di sini. Iya. Oh, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih ya kalian sudah bersedia datang untuk mengikuti kegiatan. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memasuki, apa kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum Belum pernah dengar juga. Sebelumnya guru BK sebelum Tidak pernah. pertama kali Ibu BK 12 masuk ini. Oh, ya. Setelah Ibu memberikan kalian gambaran, kalian bisa menerimanya ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara kelompok seperti yang kita lakukan sekarang dengan memanfaatkan bimbingan kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu juga tidak jauh dari pengertian bimbingan kelompok tadi. Tujuannya itu seperti adik-adik yang belum berani untuk maju bicara di depan, adik-adik berani menyampaikan ide gagasan yang ada selama ini terpendam. Mungkin pas SMP takut takut, tapi saat SMA ini sudah mulai berubah, jadi dewasa harus semakin lebih berani lagi. Lalu bimbingan kelompok itu juga punya asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan, asas kerelaan, dan asas kerahasiaan. Nah, di sini di bimbingan kelompok ini kita harus mempunyai rasa percaya antara sama kita ini. Jadi kita harus terbuka, jangan takut dan tidak perlu takut bahwa apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita bicarakan dalam sini ini akan dibincangkan di luar lagi karena ini bersifat rahasia ya. Jadi jangan kalau contoh tadi ada yang punya masalah dengan adik terus ada yang tiba-tiba saya ingat waktu itu ada yang punya muslim ada yang bilang ada yang bilang penting desain dan nilai ya. Dilanjutkannya seperti contoh tadi kalau ada yang sih masalah nanti ada yang tidur saya harus bongkar deh pasti ya dia cerita pas ada bimbingan kelompok ingat boleh ya. Jadi bimbingan ini hanya sebatas pintu mengerti kan? Jadi bimbingan kelompok itu punya aturan bimbingan kelompok itu dibuat agar bimbingan kelompok itu bisa tercipta dengan baik dan secara maksimal. Itu tuh keterbukaan tadi
kita saling terbuka, harus saling mendengarkan, tidak boleh mau hanya didengarkan saja. Lalu harus saling memberikan masukan, mensupport teman-teman agar lebih bisa berkembang. Lalu sejauh ini kalian paham? Paham, Ibu. Tapi Ibu rasa sepertinya kalian kurang semangat ini. Jadi bagaimana kalau kita masih pagi loh? Jadi bagaimana kalau kita buat sedikit semangat? Ayo coba kita balik dulu ya. Mungkin adik-adik punya ice breaking gitu? Oh, ice breaking? Tahu? Ada yang punya? Mau sumbang ice breaking gitu? Tidak, Ibu. Sudah, kalau gitu Ibu yang sumbang ya. Kalian pernah tahu apa itu Marina? Tidak pernah. Marina sejenis sembunyi, Ibu. Ya, Marina sejenis sembunyi. Iya, betul. Ya ampun kalian ini bukan Marina Handbody, bukan. Marina itu ice breaking ya. Jadi itu contoh. Marina itu begini. Ice breakingnya itu kita menari sambil menyanyi. Jadi juga kita harus fokus ya. Jadi contoh kalau itu Marina itu kita menari gerakan dia menari di atas begini, menara begini. Di atas begini kalian menari. Oke. Di atas. Jadi tapi nanti Ibu acak ya. Contoh Ibu Marina di atas menara. Jadi kalian harus sesuai. Oke? Ya Ibu. Tenang ini tidak ada hukuman. Ini supaya kalian semangat. Ya Ibu. Kita mulai ya? Ya Ibu. Marina menari di atas menara. Tadi. Ayo ulang. Tidak fokus ya. Bermata mungkin Ibu. Aduh, kasihan. Sudah paham kan? Sudah, Ibu. Kita lanjut. Marina menari di atas menara. 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 Marina menara. Menari. Marina di atas. Ya, ini cepat ya. Menara. Marina menari di atas. Marina menara. Ya. Sudah cukup semangat? Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ibu senang melihat kalian yang mudah-mudah cantik. Terus semangat. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke penjelasan materi ya. Jadi materi yang mau kita hari ini itu Ibu ambil tema kematangan emosi. Nah, mungkin kalian tahu apa itu kematangan emosi? Iya, Ibu. Bisa tahu kematangan emosi itu stres, ya terus sering putus asa, ya. Siapa lagi ya? Sumpah. Menangis juga salah satu emosi kan? Menangis. Putus, Ibu. Ya ampun, tidak tahu kalian. Tapi ingat, jangan stuck di situ ya. Ya, boleh, tapi jangan semangat. Masih muda, aku cantik lagi ya ampun. Laki-laki dulu gitu ya. Betul. Oke, itu kan. Oke, lanjut. Nah, apa lagi siapa yang mau sharing lagi? Tenang, di sini kita saling sharing. Tidak perlu takut salah ya. Ada lagi? Kita lanjut ya. Jadi kematangan emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan serta mengelola perasaan emosi baik di berbagai situasi. Kematangan emosi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain, pekerjaan, dan kinerja kita mau di sekolah, di tempat kerja. Mungkin nanti kalau kamu suka kerja, mungkin yang tidak jauh-jauh di lingkungan teman, di dalam keluarga atau dengan teman-teman. Nah, emosi itu tuh adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang seperti seseorang atau terhadap sesuatu karena kejadian atau karena akibat sesuatu mungkin yang dirasakan. Jenis-jenis emosi. Emosi itu ada 3. Yang pertama itu emosi yang berkaitan dengan syaraf-syaraf jasmani. Misalnya perasaan panas, dingin, seperti kita lupa. Meskipun kita sudah panas kan? Itu kamu pasti agak kayak macam moodnya panas kan? Lalu yang kedua itu emosi yang berkaitan dengan fisiologis. Fisiologis berarti fisik, keadaan tubuh kita itu seperti keadaan kita sedang sakit, seperti mungkin kita jalan, kepentok meja itu pasti sakit kan? Pasti dari mood yang kita harus melakukan, aduh
terus yang apa ya sampai Tony toh terus emosi yang ketiga emosi berkaitan dengan kondisi psikologis itu psikologis mengertikan perasaan kita itu berkaitan dengan emosi perasaan cinta rindu sayang seperti yang tadi SCJ bilang itu termasuk emosi yang berkaitan dengan psikologis. Lalu macam-macam emosi itu ada dua macam yaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif. Jangan berpikir karena emosi berarti berkaitan negatif sebenarnya tidak. Emosi itu ada negatif, ada positif. Emosi positif itu seperti rasa gembira, bahagia, bersyukur, rasa cinta itu emosi yang positif. Kalau emosi negatif coba marah, terus apa lagi? Sedih, benar. Apa lagi? Kalau kamu masuk negatif, kamu masuk itu tuh emosi yang tidak baik. Apa? Marah, sedih apa lagi? Rasa takut, kecewa, cemas, itu emosi yang negatif. Emosi itu punya fungsinya dalam hidup kita manusia. Nah, yang pertama itu untuk bertahan hidup atau survival, yaitu emosi yang dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Contoh seperti tadi, saat kita sedih, biasanya kita melakukan apa? Kalau kita sedih, menangis itu kita mempertahankan cara kita mempertahankan diri. Jadi kalau kamu sedih itu jangan kalau menangis saja. Menangis atau kalau kamu malu ya kalau orangnya pura-pura kasih mas kamar mandi kasih buka keran besar menangis tidak apa menangis itu wajar karena kita itu manusia menangis itu cara kita mengungkapkan perasaan kita. Lalu yang kedua itu emosi pembangkit energi. Nah emosi pembangkit energi itu ada yang mau kasih contoh? Ibu kasih gambaran sedikit ya. Ini berkaitan dengan pembangkit energi seperti perasaan cinta. Coba bisa mengerti sejauh bisa ya. Contoh ya, kamu tuh di atas kamu suka dengan pintar. Kamu tuh malas mau pergi sekolah, tapi kamu ingat, aduh, tapi ini kan dia presentasi sambil lihat dia, tiba-tiba kamu semangat untuk pergi sekolah. Seperti ada satu individu yang membuat kamu ada alasan semangat. Nah, pintar sekali. Yang kedua emosi itu pembawa pesan. Emosi pembawa pesan itu mengerti pembawa pesan. Ibu kasih contoh emosi pembawa pesan seperti ini. Adiknya sih ada dulu dia. Terus tiba-tiba adiknya sih datang bercanda, datang langsung cari temannya adik. Otomatis adiknya sih pasti merasa kesal, emosi kan. Mungkin saja dia tidak langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata, mungkin cacian, makian, mungkin saja dia tapi dia menunjukkan dengan ekspresi wajahnya, mungkin saja dia langsung menurut atau dia yang sebab-sebab. Secara tidak langsung, ada sensi tahu meskipun dia tidak mengatakan, tidak mengungkapkan, tapi ada sensi tahu dari bahasa tubuhnya, ada sensi dia tidak suka kalau saya begini, dan itu sebetulnya emosi berdosa. Lalu emosi itu juga punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu seperti perasaan bahagia. Bisa kita bahagia, kita ceria, itu pasti kita mengungkapkan rasa syukur. Macam contoh, di sini kamu ada yang tinggal di kos? Ada kami semua tinggal di kos. Tapi dekat. Jauh. Kesini pakai apa? Saya sendiri. Masih. Kalau siapa siapa jangan takut sehat. Itu contoh seperti ini. Tadi itu contoh saya tahu sih ya. Sekarang contoh ada contoh saja ya. Ada di kos beras habis orang tua di rumah di kampung orang tua bilang di rumah minta makan ada rezeki. Terus lama ada yang sih duduk, lama ada yang telepon. Padahal ada yang Yoblis tidak kasih tahu, tapi ada yang telepon. Yo, di mana? Saya nama ada beras begini, sama 5 kilo kasih tahu ya. 5 kilo anak kos nih 1 kilo kasih jadi mungkin saja ada yang hanya terima kasih, terima kasih mereka. Tapi mungkin saya pas dia kan ada yang langsung berdoa ya, Pak, aku Tuhan terima kasih teman macam begini misalnya.
Syukur. Terus kita bahas emosi ini kita harus tahu cara pengendaliannya juga ya. Apalagi sudah umur kalian ini masih umur labil ya, belum bisa sudah bisa sedikit tapi belum sepenuhnya bisa mengendalikan emosi kalian. Kamu tuh pasti sedikit ragu, marah, pasti karena umur kalian. Tapi tidak apa, dengan pengendalian waktu pasti kalian akan beranjak dewasa itu tidak harus itu dari umur sih, mungkin saja karena keadaannya yang memaksa kita harus dewasa. Nah, pengendalian emosi itu yang pertama tuh berhenti sejenak dan bernafas dalam-dalam. Contoh saat kamu emosi, contoh seperti tadi, contoh kalau ada yang tarik, ada yang tarik, ada yang rambut, ada yang jangan marah, coba tenang, tarik nafas, tahan, buang pelan-pelan. Rasanya gimana? Lega. Tenang. Ini bisa menahan emosi kita. Yang kedua itu hindari langsung meluapkan reaksi buruk seperti tadi. Ada yang cuma marah tapi pikir, jangan tenang dulu, tarik nafas. Lalu yang ketiga itu melakukan relaksasi otot atau meditasi. Kalau meditasi ini ibu juga rasa. Jadi contoh kalau ibu ada masalah sekali itu ibu biasanya sekarang canggih, jadi ibu ke YouTube, ibu buka musik meditasi, ibu tenang di dalam kamar usahakan kondisi tenang. Itu gara-gara musik meditasi itu nanti pasti pelan kamu tenang. Terus yang keempat itu olahraga. Macam jalan kaki itu tuh olahraga sehat. Jangan terlalu sering naik motor ya. Kalau rasa kegiatan itu tidak perlu motor sekali, jalan kaki itu sehat aja. Lalu yang kelima itu berempati dengan orang lain seperti tadi. Ada tidak beras dan cuma harus pikir satu waktu lagi aku ini mereka tidak tahu. Meskipun kalau ini ada yang tidak tahu kok dia ada beras, tapi ada yang berempati karena tahu dia kan aku jadi saya harus berempati. Lalu yang keenam mengingat dampak negatif. Jadi sebelum kita meluapkan emosi kita coba untuk berpikir panjang meskipun umur kalian ini masih labil ya, langsung koar saja. Tapi coba untuk berpikir, coba lagi tenang berpikir, bisa kamu semua ini namanya apa? Yang bisa kali dua langsung tidak jadi teman lagi, jadi musuh. Cari musuh itu sangat gampang, dan cari teman susah. Iya. Terus yang kedua itu belajar untuk memaafkan, sabar, ikhlas, belajar untuk memaafkan. Itu dapat kita. Itu diajarkan dalam agama dan yang lalu kendali emosi itu dapat membantu seseorang itu menghadapi situasi. Jadi contoh kalau kita punya masalah, kalau kita langsung marah langsung ya barbar, itu susah untuk kita mengendalikan, justru akan memperkeruh keadaan. Cobalah untuk memilih itu tenang. Contoh kalau kita saat tenangnya bermasalah mencari masalah, biasalah menurut kalian ada teman-teman yang tunjuk lagi jagonya. Ini pas saat ini gitu. Coba untuk menghindari itu tidak penting. Coba lebih fokus dengan apa yang lebih penting. Oke. Sejauh ini kalian paham? Paham ibu. Atau kalian bilang ibu terlalu cepat? Tidak. Oke, untuk lebih mendalami tentang materi kali ini ibu menggunakan metode Schrödinger. Jadi ibu membutuhkan dua orang saja untuk melakukan dan ada yang mau berkenan menjadi pemerannya. Lalu yang kedua, ini chat. Jangan tidak perlu takut. Nanti ibu kasih kamu baca saja. Ibu kasih waktu kalian baca. Ibu lagi ya. Ibu kasih waktu ibu kasih waktu dulu kaliannya, ibu sambil iya ibu. Yoklin adalah seorang siswi SMK yang mudah tersulut emosinya. Ia seringkali merasa kesal dan marah tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuatnya sering bertengkar dengan teman-temannya. Suatu hari, Yoklin bertengkar dengan Renti karena hal yang sepele. Ibu Nancy yang melihat kejadian tersebut meminta Yoklin untuk belajar mengendalikan emosinya
agar tidak mudah merusak pertemanannya. Yosin, kau Minenti, kau kenapa setiap hari bikin orang sebal saja? Kenapa dengan saya salah apa Yosin? Hanya begitu susah di rumah saya begini, kok? Punya kau setiap hari bikin orang sebal saja. Habis itu fungsi tadi menyebalkan, kau tidak pekare. Tuhan Yosin, tenang, saya tidak bermaksud untuk menyakiti lu sampai begini dengan saya. Saya tidak percaya lagi dengan kau, lebih baik sama kau. Baiklah, kalau itu menurutku, mana yang terbaik dengan itu. Yosi, kamu kenapa? Kenapa cepat emosi terus? Ibu, saya juga tidak tahu. Saya merasa kesal marah dengan alasan yang jelas, Ibu. Yosi, tidak boleh begitu ya. Kamu harus bisa mengontrol emosi kamu sendiri supaya pertemanan kalian itu tidak akan putus. Baik, Ibu, saya akan mencoba belajar mengendalikan saya punya emosi. Oke, baik, adik Yosi harus bisa mengendalikan emosi adik Yosi sendiri ya. Iya, Ibu. Yang luar biasa. Terima kasih untuk Adik Yopi, Adik Deni, dan Adik Misi sudah menerangkannya dengan luar biasa. Nah, tadi kan observernya saya dulu. Nah, setelah menyimak tadi, apa yang bisa diambil dari psikodrama? Yang bisa saya amati dari drama tadi yang ditampilkan oleh teman-teman, dari sini kita bisa belajar untuk mengontrol emosi dengan jika kita emosi kita mencoba untuk menahan dengan cara tarik nafas, dilakukan seperti yang tadi dijelaskan. Dan terima kasih sudah kalian menyimak ya apa yang tadi dijelaskan. Nah, sekarang Ibu mau coba kalian kita sama-sama tenang ya, coba kita renung, coba kita refleksi diri. Mungkin saja kita pernah seperti itu, sadar waktu tidak sadar ya, kita melakukan hal seperti itu, atau mungkin kita pernah lebih dulu daripada itu. Coba. Kesan-kesan yang bisa diambil lagi selain dari adik Cici, coba dari kalian pemeran. Apa ini? Kalau saya dulu setelah tadi saya sebagai pemeran dari sesi drama ini, dimana di situ kita sudah kita bagaimana kita cara mengontrol emosi dengan tenang, terus bagaimana kita cara mengendali emosi dengan tenang juga. Dari drama itu tadi kita membahas, kita harusnya ambil kesimpulan bagaimana cara mengendali emosi dan mengendalikan emosi kita sendiri. Kalau dari saya, sama juga kayak teman Messi dengan teman Sensi, bagaimana kita mengontrol emosi agar tidak memecahkan pertemanan kita, dan juga ketika kita mengontrol emosi, kita akan lebih tenang, lebih apa ya, lebih tenang dan lebih lega. Jadi kalian sudah bisa paham ya? Sudah bisa paham. Ibu harap kalian jangan hanya paham sebatas dalam kelas ini ya, tapi ibu harap kamu bisa lebih mengaktualisasikannya lagi di lingkungan kalian, terlebih lagi lingkungan kalian ini di dalam lingkungan persahabatan kalian. Coba untuk usahakan hindari yang namanya gosip. Memang perempuan kalau bertemu itu tidak jauh dari gosip, tapi coba untuk gosip hal-hal yang lebih positif ya. Nah, ada yang setelah menyimak semua ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang tadi dijelaskan, dari psikodrama tadi yang sudah dimainkan. Saya kalau menurut saya, karena saya terkait kita punya teori, bukan teori, maksudnya kita punya topik bahwa kita ini sangat penting untuk mengontrol kita punya emosi, karena kalau misalnya ini kita punya emosi sebenarnya meledak, habis itu kayak nantinya kan semakin panas itu ya, nanti menimbulkan konflik begitu. Itu sebenarnya. Terima kasih atas masukannya. Nah, itu tambah ya. Jadi simpulan emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, serta mengolah atau mengontrol, serta ia mampu mengekspresikan emosinya itu secara sehat dan efektif.
mematangkan emosi juga sangat penting dalam kehidupan kita. Itu bisa seperti dijelaskan mau dimanapun kita berada, mau di lingkungan keluarga, persahabatan, atau mungkin lingkungan kerjaan kita nanti. Jadi kita harus belajar untuk mematangkan emosi kita, belajar untuk lebih tenang menghadapi segala situasi yang kita hadapi. Nah, selesai sudah bimbingan kelompok kita hari ini. Ibu sangat berterima kasih ya, kalian sangat antusias sekali. Nah, Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ibu harap kalian bisa mengisinya sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang telah kalian terima hari ini. Terang saja jawab isinya. Terima kasih Bu. Sejujur-jujurnya ya, tidak perlu takut nilai kalian masing-masing loh. Oke? Ya Ibu. Kalian paham cara penulisannya atau perlu dijelaskan? Paham Ibu. Di sini tulis nama tuh Ibu, nama kelas. Ibu kasih waktu kalian isi ya. Sudah? Sudah Ibu. Terima kasih, sama-sama Ibu. Jadi karena kita mengawalnya dengan doa, jadi kita akhiri juga. Silakan satu orang. Kegiatan kita pada hari ini dengan doa, dan ini kalau saya memimpin doa ini dengan kesadaran antara berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Adi. Ya, terima kasih juga untuk kalian ya, kalian bagian tentang. Jadi selesai sudah kegiatan kita hari ini, kalian selesai ini langsung pulang. Iya, ada kelas lagi. Oh, tapi belum terlambat pas kan ya? Oke, terima kasih. Permisi Ibu. Terima kasih ya. Pulang Ibu. Ingat jangan